Assalamualaikum semuanya. Hari ini ketemu lagi bersama Ibu dan Lala di dalam Beda bersama Lala. Selamat datang di kelas baru ya teman-teman. Kali ini Lala dan Ibu akan membahas tentang penemu-penemu lah. Oke. Kita lanjut yuk. Ayo. Nah teman-teman, sekarang kembali bersama Ibu dulu ya. Kali ini kita akan bahas tentang penemu nih. Kita lihat gambar di belakang yuk. Nah, kira-kira ada gambar siapa ya? Siapa ya? Ya benar, Thomas Alva Edison. Saatnya kita bedah yuk. Ayo. Thomas Alva Edison adalah seorang penemu dan pengusaha Amerika. Ia mengembangkan banyak perangkat dari berbagai bidang seperti pembangkit tenaga listrik, komunikasi massal, rekaman suara, dan gambar bergerak. Penemuan-penemuan ini termasuk fonograf, kamera gambar bergerak, dan versi awal bola lampu listrik. Mempunyai dampak luas pada dunia industri modern. Dia adalah salah satu penemu pertama yang menerapkan prinsip-prinsip ilmu pengetahuan terorganisir dan kerja tim dalam proses penemuan. Bekerja dengan banyak peneliti dan karyawan, ia mendirikan laboratorium penelitian industri pertama. Thomas Alva Edison adalah nama penemu yang sangat familiar di telinga banyak orang. Ia lahir pada 11 Februari 1847 di Milan, Ohio, Amerika Serikat. Edison dikenal sebagai penemu yang memberikan kontribusi besar dalam sejarah peradaban manusia, yakni menemukan lampu pijar atau lampu bohlam. Thomas Edison memulai karirnya sebagai menjual koran, permen, dan sayuran di kereta api yang berangkat dari Port Huron ke Detroit. Dia menghasilkan keuntungan $50 seminggu pada usia 13 tahun, yang sebagian besar digunakan untuk membeli peralatan untuk eksperimen listrik dan kimia. Pada usia 15 tahun, pada tahun 1862, ayah Jimmy, agen stasiun J.U. McKenzie dari Mount Clemens, Michigan, sangat bersyukur karena dia melatih Edison sebagai operator telegraf. Pekerjaan telegrafi pertama Edison, jauh dari Port Huron, adalah di Stratford Junction, Ontario di Grand Trunk Railway. Ia juga mempelajari analisis kualitatif dan penemuan yang lainnya yaitu fluoroskopi. Edison dikreditkan dengan merancang dan memproduksi fluoroskop pertama yang tersedia secara komersial, sebuah mesin yang menggunakan sinar X untuk mengambil radiografi. Edison menemukan perangkat yang sangat sensitif yang ia beri nama tasimeter yang mengukur radiasi inframerah. Dorongannya untuk menciptakannya adalah keinginan untuk mengukur panas dari mahkota matahari selama gerhana matahari total pada tanggal 29 Juli 1878. Perbaikan telegraf, kunci reputasi awal dan kesuksesan Edison adalah karyanya di bidang telegrafi. Berbekal ilmu yang didapat selama bertahun-tahun bekerja sebagai operator telegraf, ia mempelajari dasar-dasar kelistrikan. Telepon roh. Pada tahun 1920, Edison berbicara kepada American Magazine mengatakan bahwa dia telah mengerjakan sebuah perangkat selama beberapa waktu untuk melihat apakah mungkin untuk berkomunikasi dengan orang mati. Edison mengatakan perangkat itu akan bekerja berdasarkan prinsip-prinsip ilmiah, bukan secara gaib. Nah, begitulah teman-teman dan Lala fakta-fakta mengenai Thomas Alva Edison. Untuk kali ini kita lanjut bersama Lala ya. Yuhu. Nah, teman-teman, kembali lagi bersama Miss Lala. Kita akan menebak orang penemuan baru. Iya. Nih, di belakang siapa ya? Jeng 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 jeng. Nah, teman-teman, ini gambar siapa ya? Apa? Nikola Apa ya? Ya, benar, ini namanya Nikola Tesla. Tesla. Nikola Tesla. Saatnya kita bedah yuk. Ayo. Nikola Tesla lahir pada 10 Juli 1856, merupakan seorang pereka
ahli fisik, jurutera, mekanik, dan jurutera elektrik. Beliau dilahirkan di Smiljan, Kroasia, dan menjadi warga negara Amerika Serikat semasa dewasa. Penemuan Nikola Tesla yaitu sistem listrik AC. Ia juga menciptakan Tesla Coil dan menjadi pelopor pembangkit listrik. Kiprah Nikola Tesla begitu besar dalam perkembangan sistem kelistrikan modern yang berkembang setelah penemuan listrik oleh Michael Faraday, sehingga Tesla kerap dianggap sebagai bapak kelistrikan modern. Kerja penyelidikannya merupakan asas penciptaan arus elektrik ulang-alik yang digunakan oleh kebanyakan perkakas elektrik hari ini. Beliau merupakan penyumbang utama di dalam penciptaan barang elektrik penggunaan serta lebih dikenal hasil daripada penyelidikannya yang menghasilkan revolusi di dalam pembangunan bidang elektromagnetik pada lewat kurun ke-19 dan awal kurun ke-20. Paten dan teori kerja beliau menjadi asas kepada teori arus ulang-alik modern. Sistem kuasa elektrik termasuk sistem polifasa elektrik yang digunakan dalam pengagihan elektrik. Tesla membantu kepada Thomas Edison. Unit ukuran SI untuk medan magnet B atau juga dirujuk sebagai ketumpatan flux dan induksi magnet. Dikenal sebagai Tesla, ia dinamakan sempena menghormati sumbangan beliau di dalam kemajuan bidang elektrik. Nikola Tesla lahir di dalam keluarga Serbia di kampung Smiljan, Empire Austria, berhampiran dengan Bandar Gospic di dalam wilayah yang kini Kroasia. Di dalam sijil pembaptisan, beliau melaporkan tarikh lahir beliau ialah pada 10 Juli 1856 dan merupakan anak pada Father Milutin Tesla pada gereja Ortodoks Serbia. Ibu beliau adalah anak kepada paderi gereja Ortodoks Serbia. Beliau berbakat dalam hasil kerja tangan di rumah dan berkebolehan menghafal sajak-sajak bahasa Serbia, namun beliau tidak pernah belajar membaca. Anak keempat dari 5 beradik, Nikola belajar di Higher Mill Gymnasium Karlovac semasa keluarga. Beliau berpindah ke Gospic pada tahun 1862. Pada tahun 1875, beliau meneruskan pengajian kejuruteraan elektrik di Politeknik Austria atau Teknis Universitas di Graz. Semasa menuntut di sana, beliau mempelajari penggunaan arus ulang-alik. Dalam bulan Desember 1878, beliau meninggalkan Graz dan memutuskan hubungan dengan keluarganya. Nah, jadi begitu fakta-fakta tentang Nikola Tesla. Oke. Kita balik ke Ibu Guru. Terima kasih Nikola. Sama-sama. Nah teman-teman, sekarang kembali lagi ya bersama Ibu. Kali ini ada gambar tentang siapa ya lah? Kita lihat yuk. Nah teman-teman, kira-kira ini gambar siapa ya? Ya betul, pintar-pintar nih teman-temannya Lala. Ini adalah gambar Muhammad bin Musa Hawiri. Yeay! Saatnya kita bedah yuk. Ayo. Muhammad bin Musa Al-Khwarizmi Al-Majusi Al-Qatar Bali adalah seorang muslim Syiah ahli dalam bidang matematika, astronomi, astrologi, dan geografi yang berasal dari Kufah, Irak. Lahir sekitar tahun 780 di Khwarezmia yang sekarang adalah Khiva, Uzbekistan, dan wafat sekitar tahun 850 di Baghdad. Hampir sepanjang hidupnya, ia bekerja sebagai dosen di sekolah kehormatan di Baghdad yang didirikan oleh Khalifah Bani Abbasiyah Ma'mun ar-Rasyid, tempat ia belajar ilmu alam dan matematik, termasuk mempelajari terjemahan naskah Sanskerta dan Yunani. Buku pertamanya, Al-Kitab Al-Mukhtasar fi Hisab Al-Jabr wal Muqabalah, adalah buku pertama yang membahas solusi sistematik dari persamaan linear dan persamaan kuadrat, sehingga ia disebut sebagai Bapak Al-Jabar. Sedikit yang dapat diketahui dari hidupnya,
Bahkan lokasi tempat lahirnya sekalipun, namanya mungkin berasal dari Khwarizm atau Kifa, yang berbeda di Provinsi Khurasan pada masa kekuasaan Bani Abbasiyah, yang sekarang adalah Chorazm, salah satu provinsi Uzbekistan. Gelarnya adalah Abu Abdullah. Tentang agama Al-Khwarizm, Tumor menulis, julukan lain yang diberikan kepadanya oleh Al-Tabari adalah Al-Majusi. Tampaknya menunjukkan bahwa ia adalah penganut agama Zoroastrian lama. Hal ini masih mungkin terjadi pada saat itu bagi seorang pria asal Iran. Namun, kata pengantar yang saleh pada Al-Jabar Al-Khwarizmi menunjukkan bahwa ia adalah seorang Muslim Ortodoks. Sehingga julukan Al-Tabari tidak lebih berarti daripada leluhurnya. Dan mungkin ia di masa mudanya, dia adalah penganut Zoroaster. Karya terbesarnya dalam matematika, astronomi, astrologi, geografi, kartografi, sebagai fondasi dan kemudahan lebih inovatif dalam aljabar, trigonometri, dan pada bidang lain yang ia tekuni. Kitab pertama adalah Aljabar, merangkum perhitungan perlengkapan dan penyeimbangan. Adalah buku matematika yang ditulis pada tahun 830. Kitab ini merangkum definisi aljabar. Terjemahan ke dalam bahasa Latin dikenal sebagai Liber Algebrae et al-Muqabalah oleh Robert dari Chester atau Segovia 1145 dan juga oleh Gerardus dari Cremona. Buku kedua adalah Dixit Algorismi tentang aritmetika. Buku ketiga, Rekonstruksi Planetarium, Ptolemeus sebagai perbandingan. Buku keempat, Astronomi, adalah karya yang terdiri dari 37 simbol pada kalkulasi kalender astronomi. Buku kelima, Kalender Yahudi, hukum yang mengatur pada hari apa dari suatu minggu pada bulan Tisri. Nah, begitulah teman-teman dan Lala, fakta-fakta mengenai Muhammad bin Musa Hawiri sayang. Untuk selanjutnya materinya akan dijelaskan oleh Miss Lala. Nah teman-teman, di belakang ada gambar siapa ya? Nah teman-teman, siapa ya ini? Leonardo apa ibu? David, Leonardo, Da Vinci. Tadi kita bedah yuk. Ayo. Leonardo da Vinci lahir pada 15 April 1452 sampai 2 Mei 1519, adalah seorang polimat Italia dari High Renaissance yang aktif sebagai pelukis, juru gambar, insinyur, ilmuwan, ahli teori, pematung, dan arsitek. Meskipun ketenarannya awalnya bertumpu pada prestasinya sebagai pelukis, ia juga dikenal karena buku catatannya, di mana ia membuat gambar dan catatan tentang berbagai mata pelajaran, termasuk anatomi, astronomi, botani, kartografi, pelukisan, dan paleontologi. Leonardo secara luas dianggap sebagai seorang jenius yang melambangkan cita-cita humanis Renaissance, dan karya kolektifnya memberikan kontribusi bagi seniman generasi berikutnya yang hanya dapat ditandingi oleh karya seniman kontemporernya yang lebih muda. Leonardo diidentifikasi sebagai salah satu pelukis terhebat dalam sejarah seni dan sering dianggap sebagai pendiri High Renaissance. Pendekatan Leonardo terhadap sains bersifat observasional. Ia mencoba memahami suatu fenomena dengan mendeskripsikan dan menggambarkannya secara mendetail dan tidak menekankan eksperimen atau penjelasan teoretis. Karena ia tidak memiliki pendidikan formal dalam bahasa Latin dan matematika, sebagian besar sarjana kontemporer mengabaikan sang ilmuwan. Meskipun ia belajar bahasa Latin sendiri, pengamatannya yang tajam di banyak bidang catat, seperti ketika dia menulis Ael Sol non simu atau matahari
tidak bergerak. Ternyata pikiran brilian Da Vinci tidak hanya berhenti di bidang seni, ia juga menuangkan pikirannya dalam hal sains. Salah satunya dengan cara merancang objek-objek berikut 5 penemuan Leonardo da Vinci, yaitu robot, senapan mesin, ornitopter atau pesawat terbang, tenaga manusia, parasut, dan tank. Dan penemuannya yang paling besar yaitu gambar yang paling terkenal oleh Leonardo, Mona Lisa. Konon, lukisan ini dibuat oleh seniman lukis terkenal Leonardo da Vinci. Lukisan ini dibuat antara tahun 1503 dan 1519 dan masih menjadi lukisan yang terkenal di seluruh dunia. Nah, begitu fakta-fakta tentang Leonardo Da Vinci. da Vinci. Sekarang giliran Miss Ibu. Terima kasih Lala. Ya, tapi saya dipanggil Ibu Guru ya. Ya. Nah, teman-teman, kira-kira untuk sesi terakhir ada gambar siapa ya? Nah, teman-teman, kira-kira ada gambar siapa ini ya? Siapa ya? Ya, betul. Ini adalah Albert Einstein lah. Iya. Kita ulas dan kita bahas yuk mengenai Pak Albert Einstein ini. Saatnya kita bedah yuk. Ayo. Albert Einstein yang lahir pada 14 Maret 1879 ialah seorang ahli fisik teori berbangsa Jerman yang telah dianggap sebagai ahli sains yang teragung pada abad ke-20. Beliau mengemukakan teori kerelatifan dan membuat banyak sumbangan utama kepada perkembangan mekanik kuantum, mekanik statistik, dan kosmologi. Einstein telah dianugerahkan dengan hadiah Nobel dalam bidang fisik pada tahun 1921 bagi penjelasannya mengenai kesan fotoelektrik dalam tahun 1905 serta hikmatnya kepada fisik. Teori yang ditemukan oleh Albert Einstein yaitu space-time. Salah satu pencapaian paling awal dari Einstein adalah teori relativitas khusus. E sama dengan mc kuadrat yang mengatakan bahwa energi dan massa atau materi adalah hal yang sama, hanya saja bentuknya berbeda. Persamaan yang sangat terkenal ini adalah cabang dari relativitas khusus. Laser, lubang hitam dan lubang cacing, alam semesta yang mengembang, bom atom, gelombang gravitasi. Salah satu teori Einstein yang paling terkenal adalah soal relativitas yang dikemukakan pada tahun 1915. Teori tersebut menyebutkan bahwa hukum fisika akan selalu sama dan konstan dimanapun. Selepas teori relatif nya dirumus pada November 1915, Einstein mencapai kemasyhuran di seluruh dunia. Dalam budaya pop, namanya sering disinonimkan dengan kecerdasan. Dilahirkan di Ulm, di selatan negara Jerman, anak kepada Hermann Einstein dan Pauline Einstein dibesarkan di Munich. Menurut teori terbaru tentang perkembangan mentalnya, beliau dianggap mengidap sindrom Asperger, sejenis penyakit yang berkaitan dengan autisme. Einstein telah menerima banyak anugerah anumerta termasuk tempat ke-10 dalam senarai 100 tokoh yang berpengaruh dalam sejarah oleh Michael Hart pada 1992, tokoh abad oleh Time pada 1999, tahun 2005 telah dianugerahkan sebagai Tahun Dunia bagi Fisik dan diraihkan di Simposium Einstein oleh UNESCO karena berbetulan dengan perayaan 100 tahun kertas kerja Annus Mirabilis. Nama Einstein juga telah dipergunakan untuk unit yang digunakan di bidang fotokimia, unsur kimia ke-99 yaitu Einsteinium, asteroid 2001 Einstein. Nah, begitulah teman-teman dan Lala fakta mengenai Albert Einstein. Wah, begitu Ibu. Iya. Nah, menurut Lala gimana nih untuk sesi belah kita kali ini nih lah? Seru sekali. Seru ya, Lala jadi menambah pengetahuan baru mengenai penemu-penemu dunia. Nah, untuk teman-teman, kira-kira untuk episode kali ini Iya. bertambah ilmu tidak ya? Bertambah tidak? Kalau menurut teman-teman bertambah tidak? Bertambah dong pastinya. Iya. Karena ini sesuatu
hal-hal yang baru juga lah untuk anak-anak seumuran Lala. Wow, umur 5 tahun juga bisa. Bisa dong pastinya, biar kita lebih mengenal nama-nama penemu dunia. Wow, lucu juga ibu. Lumayan. Nah, ya sudah yuk kita akhiri sesi kali ini. Ayo. Nam dan Tante sudah selesai nih teman-teman. Sampai bertemu di kelas berikutnya. Belah bedah Nah, bersama Lala.